Malaysia sedang berdiri di persimpangan besar dalam sejarah ketenagakerjaannya. Krisis yang dulu hanya terasa sebagai bisik-bisik kini telah menggema hingga ke seluruh pelosok negeri. Sejak pertengahan 2022, lebih dari 200.000 pekerja migran asal Indonesia memilih angkat kaki dari Malaysia. Kenapa harus kerja di Malaysia? Kenapa Hai harus guys, kerja di Malaysia? jadi di video kali ini gue mau share 3 alasan kenapa lo harus banget consider untuk kerja di Malaysia. Trust me, ada banyak banget benefit yang bisa lo dapetin. Let's get into it. Pertama, gaji yang lebih besar. Apakah bekerja di Malaysia itu menyenangkan? Jawabannya yes. Bersyukurnya kita di Malaysia ini ya, nggak pernah kita lihat rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia. Kita nggak pernah kehilangan ginjal di Malaysia ini. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng teman-teman. Di video ini mengatakan bahwa Malaysia menyesal sejadi-jadian teman-teman. Artinya menyesal, sangat-sangat menyesal. Karena banyak tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia tuh pulang, teman. Pengen pulang, nggak mau kerja di Malaysia. Padahal, teman-teman ya, kerja di Malaysia tuh jauh lebih enak daripada hidup di negara sendiri, teman. Bahkan kerja di Malaysia itu jauh lebih enak daripada kerja di Taiwan, teman. Yang banyak kasus-kasus organ tubuhnya hilang, teman-teman ya. Ya Allah. Yang ingin pulang berarti mereka itu berangkat ke Malaysia dengan dokumen yang tidak bagus, teman-teman ya. Artinya tidak lengkap. Pertama. Kedua, yang rugi bukan Malaysia tapi negara Indonesia. Di Indonesia banyak pengangguran, kalau tenaga kerja Indonesia pulang ke Indonesia, tambah banyak pengangguran, teman. Seharusnya negara ini berterima kasih ke Malaysia. Gak ada yang namanya tenaga kerja Indonesia itu gak enak kerja di Malaysia kalau dokumennya lengkap, enak, gaya hidup murah, teman-teman ya. Nanti coba kita lihat seperti apa perbedaannya dalam video pertama sama video kedua. Saya penasaran juga ini, masa sih kerja di Malaysia gak enak? Selama ini gak ada yang mengatakan gak enak, teman-teman ya. Gak enaknya cuma jauh dengan keluarga. Jauh dengan keluarga. Kalau berangkat ke Malaysia dengan dokumen lengkap enak. Ya seperti videonya, jom kita simak bersama, let's go. Malaysia sedang berdiri di persimpangan besar dalam sejarah ketenagakerjaannya. Krisis yang dulu hanya terasa sebagai bisik-bisik kini telah menggema hingga ke seluruh pelosok negeri. Sejak pertengahan 2022, lebih dari 200.000 pekerja migran asal Indonesia memilih angkat kaki dari Malaysia. Nggak ada namanya orang Indonesia yang kerja ke Malaysia, teman-teman, dengan dokumen resmi lengkap ingin pulang dari Malaysia ke Indonesia hanya gara-gara gak betah, hanya gara-gara gak enak kerja di Malaysia. Gak ada yang seperti itu. Mungkin yang pulang itu sudah saatnya pulang, teman-teman. Tapi ketika ada yang pulang, makin banyak yang mau kerja ke Malaysia. Teman-teman, kalau mau di Indonesia, ya silahkan di Indonesia. Tapi kalau punya pekerjaan enak, tapi di Indonesia pekerjaan gak ada, biaya hidup mahal, pajak dimintain terus, teman-teman, kan gila. Mereka pulang atau berpindah ke negara-negara lain yang dianggap lebih menjanjikan seperti Korea Selatan dan Jepang. Situasi ini membuat banyak sektor industri yang sebelumnya menggantungkan hidupnya pada tenaga kerja Indonesia kini goyah, bahkan nyaris lumpuh. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dampak yang paling kasat mata terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Sebagai penyumbang sekitar 5% dari produk domestik bruto Malaysia, sektor ini benar-benar terpukul. Kekurangan tenaga kerja menyebabkan banyak buah sawit membusuk di pohon, tak sempat dipanen. Produksi minyak sawit mentah pun menurun drastis hingga hampir 20% sepanjang tahun 2023. Potensi ekspor yang hilang bukan main-main. Miliaran ringgit lenyap begitu saja.
Sementara negara-negara pesaing seperti Indonesia dan Thailand justru mengambil alih pangsa pasar. Tak hanya di perkebunan, sektor konstruksi juga mengalami gejolak hebat. Proyek-proyek infrastruktur besar, mulai dari jalan tol, gedung publik, hingga perumahan rakyat, mengalami keterlambatan parah, bahkan hingga setahun lamanya. Federasi Kontraktor Malaysia mencatat bahwa lebih dari 60% proyek terhambat karena minimnya tenaga kerja. Ironisnya, banyak warga lokal yang menolak pekerjaan ini karena dianggap terlalu berat, kotor, dan berupah rendah. Kekacauan juga terjadi di sektor rumah tangga. Ribuan keluarga Malaysia, khususnya dari kelas menengah, kini kelimpungan karena kehilangan asisten rumah tangga asal Indonesia. Ya, kelingkungan apa? Artinya atau tadi ya? Buktinya apa sih? Nggak ada. Nggak ada yang seperti ini. Mana ada rakyat Indonesia, rakyat Malaysia ini setelah bekerja ke Malaysia ingin pulang nggak enak di Malaysia. Nggak ada. Justru kalau bisa nggak mau pulang karena kerja di Malaysia tuh ada sepupu saya itu teman-teman ya, kaya sekarang, buat rumah besar, kerja di bagian bengkel di Malaysia. Gajinya luar biasa, besar loh. Saya nanya, pulang ke Indonesia hanya 5 hari, 7 hari, balik lagi ke Indonesia. Nah, pulang dari Indonesia ke Malaysia, itu cuma 5 hari sampai 7 hari teman-teman. Setelah itu balik lagi ke Malaysia. Kenapa? Gak enak katanya. Sekarang yang jadi pelancong adalah negaranya sendiri. Pulang lagi ke Malaysia. Gila. Agen penyalur menaikkan biaya perekrutan hingga 2 kali lipat. Namun permintaan tetap jauh lebih tinggi dari pasokan. Banyak keluarga akhirnya terpaksa mengubah pola hidup, mengurangi jam kerja, mengandalkan jasa pembersih berbasis aplikasi, atau bahkan turun tangan sendiri, hal yang sebelumnya jarang mereka lakukan. Pemerintah Malaysia baru sadar bahwa ketergantungan terhadap tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia, telah menjadi seperti candu yang tak mudah disembuhkan. Hubungan diplomatik dengan Indonesia pun kini menjadi prioritas, dengan serangkaian pertemuan bilateral digelar demi membahas regulasi dan nota kesepahaman baru. Namun, banyak pihak menilai langkah ini terlambat. Malaysia terjebak dalam ketergantungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, tanpa pernah menyiapkan sistem alternatif yang kuat. Kini, negeri jiran itu seperti rumah besar yang perlahan ditinggalkan penghuninya. Bukan hanya ekonomi yang terkena dampak, tetapi juga struktur sosial masyarakat. Banyak keluarga yang terbiasa mengandalkan pekerja rumah tangga kini harus belajar mengatur ulang kehidupan mereka. Rasa frustrasi dan kelelahan mulai menjalar ke berbagai lapisan masyarakat, menciptakan ketegangan yang terus meningkat dari hari ke hari. Lebih menyedihkan lagi, Malaysia bukan lagi destinasi utama bagi para pekerja Indonesia. Dulu, Kata siapa teman-teman ya? Sampai detik ini, ya tetap banyak yang namanya tenaga kerja Indonesia itu kerja di Malaysia. Tidak ada yang namanya tenaga kerja Malaysia bekerja di Indonesia, teman-teman ya. Jom kita buktikan videonya seperti apa. Kenapa harus kerja di Malaysia? Kenapa Hai harus guys, kerja di Malaysia? jadi di video kali ini gue mau share 3 alasan kenapa lo harus banget consider untuk kerja di Malaysia. Trust me, ada banyak banget benefit yang bisa lo dapetin. Let's get into it. Pertama, gaji yang lebih besar. Honestly, kalau lo bandingin Gaji yang lebih besar, gak mungkin teman-teman ya mau pulang ke Indonesia kalau gajinya besar loh. gaji di Malaysia sama di Indonesia, pasti ada bedanya lah. Di sini gajinya lebih besar, dengan catatan ini dengan posisi yang sama ya kayak di Indonesia. Jadi otomatis lo bisa saving lebih banyak. Misalnya, buat lo yang punya target financial goals, mau nabung buat liburan, investasi, atau bahkan beli properti, kerja di Malaysia bisa banget bantu lo capai itu. Plus, walaupun gajinya lebih besar, biaya hidup di sini masih affordable banget. Gak beda jauh gitu loh sama biaya hidup di Jakarta. So, secara hitungan, lo bisa enjoy a better quality of life tanpa harus khawatir soal biaya-biaya besar. It's a win-win. Kedua, lingkungan yang multikultural. One of the coolest thing about working in Malaysia is super diverse, multicultural environment.
Di sini lo bakal kerjasama sama orang dari berbagai negara kayak India, Korea, Filipina, dan banyak lagi. That diversity makes you more open-minded karena kita belajar banyak dari cara mereka bekerja, values mereka, sampai cara mereka solve problem. Gila kan teman-teman ya? Gak mungkin kalau seenak ini di Malaysia boro-boro mau pulang ke Indonesia. Mau jadi apa di negara Indonesia ini? Aduh. Apakah bekerja di Malaysia itu menyenangkan? Jawabannya yes. Yes. Jika kamu memiliki permit resmi dan identitas yang sah. Apakah kamu selama bekerja di Malaysia pernah ditindas oleh majikan? Pernah diperlakukan tidak baik oleh bos? Jawabannya pasti pernah. Nah, kenapa kita wajib memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di Malaysia? Dengan permit resmi, pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia, memastikan hak-hak pekerja seperti gaji yang layak, jam kerja, dan hari libur dengarkan terpenuhi. baik-baik. Lalu perlindungan dari eksploitasi. Pekerja ilegal rentan menjadi korban penipuan, bayaran rendah, atau perlakuan tidak manusiawi. Permit resmi menjamin akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Betul. Nah, jika Ada tengok satu video di mana warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja berteriak-teriak meminta kepada Pak Presiden pulangkan kami ke Indonesia Pak. Ada tengok nggak? Katanya jadi korban penipuan lah di Kamboja ya. Bersyukurnya kita di Malaysia ini ya nggak pernah kita lihat rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia. Kita nggak pernah kehilangan ginjal di Malaysia ini. Nggak pernah. Kami ya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia aman, nyaman, tentram, damai. Nah, dengarkan teman-teman ya. Kalau ke Malaysia dengan dokumen lengkap, permit resmi, gak bakalan mau pulang ke Indonesia. Nyaman teman-teman ya. Makanya catatan buat teman-teman tenaga kerja Indonesia yang mau ke Malaysia, itu usahakan jangan berangkat secara ilegal teman-teman ya. Berangkatlah secara resmi. Wah, kerja di Malaysia menguntungkan loh. Nggak sama ya seperti yang bekerja di Kamboja. Jadi kepada orang-orang Indonesia segelintir yang mengatakan Malaysia nggak berperi kemanusiaan, jangan bekerja di Malaysia ya, pergilah ke Kamboja sana. Cemana nggak tahan di Malaysia 12 tahun. Wih, 12 tahun. Tengok, permit ditanggung, makan minum ditanggung. Tengok, makan pun tinggal makan. Udah siap dimasakin oleh Kak Oni. Tengok, hari ini masak apa nih? Bakso. Ada cili kicap. Sedap? Gila, Mau tahu nggak suasana kami kerja di Malaysia? Ini dia. Guys, sehari-hari kami kerja beginilah guys. Ini penanaman bibit cabai besar. Ya, inilah dia bibit cabai besar. Yang ditanam ini puluhan ratus ribu guys. Guys, beginilah pekerjaan kami di Malaysia. Enak, mudah. Yang penting pekerjaan kami halal. Guys, ini belum masih tahap pembibitan, belum lagi masuk pohon. Ya. Guys, inilah dia guys. Jadi masa pembibitannya ditaruh air dulu. Wow. Kira 10 menit. Semua sampai ke ujung sana. Wih, banyak banget itu. Satu-satu. Nah guys, Kerja cuma kayak gini, gajinya besar banget nih di Malaysia. karyawan ini sudah puluhan tahun di sini. Guys, sampai di sini saja guys. Saya 30 tahun ya. Sudah 30 tahun di Malaysia, dia betah saja guys. Bang, kalau Guys, kalian mempunyai hutang banyak, numpuk-numpuk. Kalian yang pengangguran, kalian yang ibu rumah tangga dan pengen
membayar hutang, atau kalian yang itu hanya lulusan SD, SMP bingung mau cari kerja apa. Nah, ini solusi terbaik ya guys. Apalagi kalian pengen tahu ya, gaji di Malaysia itu sekarang sebanyak UMKM yaitu sekitar 5 jutaan guys. Itu zaman 5 sekarang. jutaan. Jadi enaknya kerja di luar negeri ya guys. Nah, makan sepenuhnya dan tidak usah bayar uang kos, tidak usah ngontrak, sudah ditanggung oleh majikan. Dan Tuh, ditanggung majikan. Makanya kalau mau kerja ke Malaysia, sekali lagi saya ingatkan, bekerja jadi gaji kita bisa utuh langsung simpan di bank kalau memang mau butuh kebutuhan. Sedangkan apa ya, pasta gigi, sabun mandi dan sabun cuci, kita cuci baju pun kita sudah tidak keluar. Jadi kita gaji bersih itu 5 juta guys. Enaknya kerja di luar negeri, semua ditanggung bos, tidur pun bos. Jadi yang pengen kerja yaitu sekarang di Malaysia itu 5 jutaan dan tidak usah ngontrak. Dan enaknya lagi bagi kalian yang hanya tamat SD, SMP, hanya bisa baca tulis, apalagi ibu rumah tangga, walaupun usia kalian sudah 50 biasanya, yang penting kalian tuh sehat jasmani dan rohani, tidak ada sakit-sakit apapun. Walaupun banyak yang mengkritik cara panen saya, katanya salah ya, karena banyak menurunkan pelepah, tidak pakai songgoh, turun buah turun pelepah lah. Tapi walaupun banyak yang mengkritik, banyak yang komen, tetap saya panennya seperti itu. Karena dari Malaysia dulu saya kerja panen sawit itu selalu seperti itu cara panennya, dan tidak berpengaruh ke buah ya. Karena banyak yang komen, saya lihat katanya nanti buahnya rusak, tidak akan banyak buahnya lagi, malas berbuah. Tapi itu saya rasa tergantung pupuknya. Walaupun cara manen itu pinter panen sawit, hanya dia berawal kerja di Malaysia loh. kita turun buah turun pelepah, kalau pupuknya terjamin tidak akan habis buahnya. Pasti kalau kita sudah panen, yang di atas akan keluar lagi. Yang penting pupuknya terjamin, tidak berpengaruh lah maupun turun buah turun pelepah ya. Kita lihat. Berapa? Wih. Yang penting pupuknya terjamin, walaupun tanpa songgoh pasti akan selalu ada buahnya. Nah ini saya pakai Dodos KLS Pumpkin New yang terbaru ya, yang mengkilat. Mantap kali nih ketajamannya. Buat geng semuanya. Mantap sekali. 3 alasan kenapa para kulit sawit betah kerja di Malaysia. Padahal mereka tuh udah pengen banget pulang kampung dan kumpul sama sanak saudara mereka. Sebagai disclaimer, ini adalah video opini pribadi sama hasil tanya jawab dengan beberapa pekerja sawit di ladang ini, yang bersifat bias dan tentu saja nggak reliable jika dijadikan sebagai acuan. Kerja di Malaysia itu sama kayak kalian main ke rumah teman kalian yang baik. Saat itu kalian mau pulang dengan berbagai alasan, tetapi teman kalian tuh kayak ngegoda kalian gitu. Kayak, jangan pulang dulu, ini aku udah order pizza ukuran besar nih. Oke, kalian pun luangin waktu kalian. Enak. Nah,
Saat kalian mau pulang lagi, dicegat lagi. Jangan pulang dulu, main sebentar lagi, dan besok kita naik gunung deh, aku yang terakhir semuanya. Nah kayak gitu tuh, jadinya kayak bingung kan. Di sisi lain kalian pengen pulang, tapi ya tawaran yang diberikan itu menarik-menarik cuy. Nah ini alasan kenapa kuliah saya betah kerja di Malaysia. Yang pertama, nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu lagi tinggi banget. Orang-orang selalu fokus sama dolar ya, tetapi ringgit juga lagi naik cuy. Terakhir kali itu nyentuh 4.500 rupiah. Tinggi banget kan. Waktu pertama kerja ngirim 2.000 ringgit itu sekitar 7 juta. Akhir tahun kemarin itu sekitar 8 juta dan sekarang jadi 9 juta. Padahal ringgitnya itu sama gitu. Apalagi kalau kalian arisan dan dapat giliran. Waduh, jadinya kayak banyak yang tanya, bang, kerja di Malaysia enak ya? Enak banget, bos. Saking enaknya, tiap malam saya dapat pijat gratis dari koyo cabe yang nempel di seluruh punggung. Rasanya anget-anget, sedap sampai ke tulang. Lihat tuh buah, tinggi bener kayak cita-cita waktu kecil. Kalau nggak dipetik busuk di atas, tapi kalau mau dipetik, leher saya rasanya mau lepas karena seharian dongak ke langit nungguin buah jatuh, tepat di depan mata. Ayolah sayang, jatuhlah. Jangan jual mahal kayak harga pupuk yang nggak mau turun. Ingat, ringgit itu pemalu. Dia nggak bakal mau keluar kalau kita nggak mandi keringat. Sampai celana dalam pun bisa diperas airnya. Alhamdulillah jatuh juga. Satu tandan ini kalau dikuruskan ke rupiah, sudah bisa buat beli bakso sepanci sama gerobak-gerobaknya. Semangat, bos. Jangan lembek kayak kerupuk kena kuah sayur. Baru kena duri sedikit sudah mengeluh. Kita ini harus kuat. Karena obat paling ampuh buat sakit pinggang itu bukan balsam. Tapi notifikasi SMS banking yang bunyinya ringgit sudah masuk. Langsung tegak lagi ini punggung, bos. Makanya, kerja keraslah sampai tetangga di kampung ngira kamu pelihara tuyul di Malaysia. Padahal tuyulnya ya kita sendiri ini, kepala Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Ya nggak apa-apa sih bang, tapi nggak tahu kenapa ya. Kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja sawit di Malaysia. Nggak tahu juga ya. Yang kerja sawit di Malaysia coba tulis di kolom komentar. Ngapain jauh-jauh kerja sawit di Malaysia padahal di Indonesia banyak. Oke teman-teman ya, jelas lah dalam video ini. Aduh, Indonesia, Malaysia. Kalau yang TKI yang di Malaysia itu gak betah, berarti di Malaysia itu berarti mereka kerjanya secara dokumen palsu, dokumen yang gak lengkap, ilegal. Karena mereka gak betahnya mungkin ya disiksa oleh majikan, digaji ya telat-telat. Coba dokumen lengkap. Majikan takut memperlakukan kalian dengan cara-cara keji, takut. Karena majikan udah tahu, oh ini dilindungi oleh negara. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.